Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Iswadi. Kali ini masih dalam kegiatan MPLS daring di SMP Islam Plus Manunjaya tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara belajar yang efektif, terutama di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita saat ini. Tetapi sebelum lanjut ke materi, berikut profil lengkap saya. Nama saya Tata Iswadi, tempat tanggal lahir Ciamis 22 Juli 1976, alamat tinggal sekarang di Perum Pesona Hijau, Blok B nomor 4, Kecamatan Manunjaya. Saya sebagai guru bidang studi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang alhamdulillah sampai sekarang masih mengajar di sini dari mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang. Jika kalian memerlukan nomor handphone, bisa kalian catat di 085 223 664 766. Email aktif amikom76@gmail.com. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai materi kita mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti yang terjadi di negara kita sekarang ini. Pada masa pandemi ini ada dua macam mode pembelajaran yang bisa kita ambil atau yang bisa kita gunakan di situasi saat ini. Di antaranya ada pembelajaran dengan moda daring, yaitu dengan cara kita belajar tanpa tatap muka yang bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah alat atau media, misalkan menggunakan handphone, internet, atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada pembelajaran melalui tatap muka secara terbatas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan akses internet untuk melaksanakan pembelajaran dalam mode jaringan. Di antaranya ada yang disebut dengan kelas maya atau kelas digital, yaitu kita bisa menggunakan beberapa platform atau portal. Misalkan kita menggunakan Google Classroom, WA Group, atau Facebook Group. Dan yang kedua, tatap muka menggunakan meeting room digital. Nah, kita dapat melakukan tatap muka secara virtual atau secara live dengan menggunakan beberapa platform maksud saya, seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Jadi seolah-olah kita itu bisa bertatap muka dengan guru kalian nanti, tentunya dalam bentuk virtual atau dunia maya. Dan yang ketiga, kita juga bisa memperhatikan atau melihat tayangan-tayangan video atau tayangan video-video pembelajaran yang ada di YouTube atau di Facebook yang nanti sudah di-share oleh guru mata pelajaran kalian nanti. Yang berikutnya adalah mengenai pembelajaran tatap muka secara terbatas, yang artinya kalian di sini bisa belajar secara langsung, bertemu antara guru dengan siswanya. Tetapi mungkin untuk metode tersebut untuk saat ini tidak bisa dilakukan setelah kita, kecuali ada izin dari pemerintah atau izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Kalaupun diizinkan, ada beberapa aturan yang harus diterapkan. Yang pertama, jumlah siswa tiap kelas tidak boleh lebih dari 20 orang. Yang kedua, pembelajaran dilakukan paling lama 3 atau 4 jam dalam setiap harinya. Yang ketiga, selalu menerapkan protokol kesehatan, misalkan mencuci tangan, memakai masker ketika di luar atau di dalam ruangan.
Itu adalah metode-metode pembelajaran yang akan kita gunakan nanti di sekolah kita. Baik, mari kita bahas bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, di sini saya akan berikan 5 trik dan tips bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi ini, agar kalian bisa belajar yang baik di sekolah kita tercinta ini, tentunya di SMP Islam Plus. Untuk tips yang pertama, gunakan kuota HP atau internet kalian dengan bijak. Nah, coba apa yang kalian bisa lakukan dengan kuota kalian? Apakah nonton film Korea, main game Mobile Legends, PUBG, atau Free Fire? Di masa pandemi ini, kuota sangatlah penting untuk kalian. Makanya saya berharap manfaatkanlah kuota kalian agar kalian bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga kalian tidak ketinggalan materi yang diberikan oleh guru kalian nanti. Jangan sampai kalian beralasan bahwa kalian tidak memiliki kuota. Untuk step yang kedua, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Mungkin kalian pernah nonton film Upin Ipin. Nah, di film tersebut Karos pernah mengajarkan bagaimana cara mengingat warna pelangi kepada Upin dan Ipin. Karos memberikan sebuah analogi kepada Upin dan Ipin. Dia mengatakan, mari jual kacang hijau bersama Upin dan Ipin. Nah, artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan indigo. Nah, kalian juga bisa belajar seperti itu agar mudah untuk mengingat. Selanjutnya, step yang ketiga, mengerti bukan menghafal, tentunya dengan cara mencoba. Sehingga belajar kalian akan lebih bermakna, karena dengan menghafal saja belum tentu kalian mengerti tanpa mencoba. Kita ambil contoh, misalkan dalam mata pelajaran matematika, kalian tidaklah mungkin menghafal semuanya tanpa mencoba. Seperti ada pepatah mengatakan, bisa itu karena biasa. Oleh karena itu, jangan pernah takut kalian untuk mencoba. Dan untuk tips yang keempat, kalian harus bisa belajar memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Jika di antara kalian mungkin memiliki keterbatasan kuota, kalian jangan diam saja. Kalian bisa melakukan sesuatu hal agar belajar kalian tidak terganggu. Misalkan kalian bisa gabung dengan teman dekat kalian, atau kalian juga bisa pergi ke sekolah, tapi jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Pembelajaran di masa COVID ini tetap harus dilakukan tanpa ada alasan apapun, sehingga kalian bisa belajar dan teruslah belajar. Oke, untuk tips yang terakhir, yaitu tips yang kelima, cara belajar yang efektif di masa pandemi ini, yaitu belajar bersama dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi pada intinya, kalian tidak boleh kalah dengan keadaan, karena pembelajaran tetap harus dilakukan walaupun di masa pandemi ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di tips nomor 4, jika kalian tidak memiliki kuota, kalian bisa gabung dengan siapa saja. Bisa teman kalian yang memiliki kuota, saudara atau tetangga. Lalu bisa dilakukan kapan saja. Pagi hari, siang hari, bahkan malam hari kalau perlu. Juga bisa di mana saja. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jika kita punya niat untuk belajar, tidak ada alasan karena kalian tidak memiliki kuota. Karena belajar bisa dilakukan dengan siapa, di mana saja, dan kapan saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga tips dan trik cara belajarnya bisa bermanfaat buat kalian semua. Penutup dari saya, jaga diri, jaga kesehatan, biar kita sama-sama aman. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.